Suaranya Pak Dewo putus-putus. Kita mulai langsung saja, Ustaz. Kami persilakan langsung saja. Monggo kami persilakan. Bismillah. Suara Pak Dewa putus-putus. Ya, Suara monggo kami Ustaz, jelas. langsung dimulai saja, Ustaz. Alhamdulillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh keluarga Islam Madinah, Abu Muhammad dan Ummu Muhammad yang semoga Allah panjangkan umurnya di dalam ibadah, dan seluruh keluarga para thalibul ilmi, para santriwati baik yang Madinah atau Amira yang hadir pada kesempatan ini, tentunya petunjuk sebagaimana petunjuknya para nabi dan para rasul. Sesuatu yang paling terenggut kalau kita berada pada zaman fitnah, yaitu adalah keimanan kita dan petunjuk Rasulullah. Karena banyak perkara yang bisa menjadikan kita tergelincir dari jalannya para nabi dan jalannya para rasul. Sembari kita berdoa dipanjangkan umur kita, dan sembari kita berdoa kita dipanjangkan umurnya di dalam taat, kita juga berdoa semoga kita diberikan petunjuk sebagaimana petunjuknya para nabi dan para rasul. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur betul pada kesempatan hari ini kita berjumpa, dan tidak ada tempat bagi kita untuk bersyukur kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas seluruh kebaikan yang Allah berikan kepada kita, atas seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya ilmu bersyukur ketika dalam kondisi sempit bukan sesuatu yang gampang. Kalau bersyukur ketika kita dalam kondisi lapang, ketika kita bersyukur dalam kondisi mudah, bersyukur lebih gampang. Tapi bersyukur ketika kita mendapatkan pandemi, bersyukur ketika kita mendapatkan ujian, maka ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi Allah selalu membantu siapapun yang telah berusaha untuk selalu bersyukur kepadanya, baik dalam kondisi sempit ataupun dalam kondisi lapang. Ada sebuah perkara yang membuat kita merenung, kecewa apapun kita sama istri kita, bisa jadi ada banyak orang yang hari ini belum mendapatkan istri. Sekecewa apapun kita kepada suami kita, bisa jadi suami kita diinginkan oleh sebagian orang. Sekecewa apapun kita dan seletih apapun kita hari ini ketika kita sedang menggendong anak ataupun mendidik anak, maka lebih letih mereka yang telah lama menantikan jabang bayi dalam kehidupan keluarga mereka dan mereka belum mendapatkan. Seletih apapun antum bersama dengan orang tua, lebih letih lagi mereka yang sudah tidak ditemani oleh orang tua. Disitulah kita akhirnya mendapatkan perenungan, selalu ada alasan bagi kita untuk bersyukur kepada Allah. Karena sesungguhnya orang yang beriman adalah mereka yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Yang terpenting itu bukan bukan apa yang kita dapat, tapi yang terpenting adalah bagaimana hati kita sensitif ataukah tidak terhadap apa yang kita peroleh. Banyak orang yang mereka itu bersyukur kalau mereka menetapkan standar kekayaannya hingga puluhan miliar. Banyak orang yang merasa bersyukur itu kalau menetapkan standar kecantikannya dan ketampanannya semacam ini dan semacam itu. Akhirnya mereka operasi plastik dan tidak pernah cukup dengan setiap operasi plastik yang mereka lakukan. Padahal semakin kita tidak bersyukur, semakin sempit dada kita. Semakin kita tidak bersyukur, semakin sempit dada kita. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya paham kenapa Allah perintahkan kita untuk bersyukur, dan perintah syukur itu begitu banyak dalam kehidupan kita selama ini. Kalau kita membaca Al-Quran, tidaklah kita yang memiliki syukur itu membawa kemuliaan dan kelapangan pada hati kita. Kepada Allah kita bersyukur, dan kepadanya kita menata kehidupan kita, dan semoga kita tertata kehidupan kita dengan tatanan yang dibuat oleh Al-Quran, dan supaya kita tertuntun sebagaimana tuntunan sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh keluarga Islam Madinah dan Syamila yang semoga Allah rahmati pada kesempatan sore kali ini.
Sebelum kita melangkah pada pembahasan kitab At-Tadhkirah, tentunya kita perlu sebuah motivasi yang harus kita ketahui dan harus kita mengerti kenapa kita ingin sekali mempelajari kitab At-Tadhkirah. Kitab yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, salah satu ulama besar di dalam bidang tafsir. Beliau memiliki tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, dan beliau merupakan ulama yang banyak menelurkan karya-karya luar biasa dalam kehidupan beliau. Tentunya kita harus paham, salah satu di antara alasan terindah kita, kenapa kita harus mempelajari tentang kematian, dan kita mempelajari kitab At-Tadhkirah, peringatan tentang hal-hal yang berkaitan tentang kematian dan urusan-urusan akhirat kita. Kenapa kita ingin mempelajari kitab ini dari halaman pertama, kita menyimak halaman per halaman, karena sesungguhnya di antara salah satu perkara yang kita inginkan, supaya kita mendapatkan husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Tidaklah kita berdoa kecuali sebaik-baik umur adalah umur ketika kita meninggal dunia. Tidaklah sebaik-baik waktu kecuali adalah waktu ketika kita menutup mata. Dan tidak ada sebaik-baik masa kecuali adalah masa ketika kita bertemu dengan Rabb yang menciptakan kita. Dan tentunya kita paham itulah yang menjadi obsesi dan menjadi ambisi kita, diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Saya akan menyampaikan 2 peristiwa husnul khatimah yang saya baca di kitab. Tentunya semoga kisah ini bisa menghidupkan hati kita kembali. Yaitu adalah ketika kita pernah mendapati ada salah satu syekh yang cukup terkenal. Syekh ini banyak berinteraksi pada keilmuan Al-Quran, baik dalam ilmunya, tafsirnya, makharijul hurufnya, dan qiraatnya. Beliau terkenal sekali sebagai ulama yang memiliki harisma dan memiliki keilmuan dalam bidang qiraat. Beliau banyak menghabiskan waktunya untuk mengajar supaya orang itu benar di dalam pengucapan huruf-huruf Al-Quran. Dan sepanjang hidupnya dia menghabiskan waktunya untuk itu. Sampai kemudian akhirnya Masya Allah, Allah memberikan kepada beliau ujian. Beliau terkena ujian pada sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan beliau. Pita suaranya putus sehingga beliau tidak bisa mengeluarkan suara. Ketika diuji oleh Allah, diuji pada sesuatu yang paling beliau inginkan, ternyata beliau tetap bersabar, beliau tetap mengajar, dan beliau tidak pernah kurang untuk kemudian selalu mengajar. Walaupun beliau ketika mengajar, beliau menggunakan isyarat. Kalau benar dengan isyarat begini, kalau ada muridnya yang salah, memberikan isyarat supaya muridnya mengulangi. Dan itu dilakukan oleh beliau selama 7 tahun. Tapi Masya Allah pada akhir 7 tahun itu tiba-tiba beliau sakit lebih buruk lagi, dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Ketika seluruh para dokter, kemudian tenaga kesehatan mencoba untuk memberikan kesehatan kembali kepada beliau dengan izin Allah, ternyata tiba-tiba ada satu peristiwa yang tidak pernah dijelaskan secara medis. Syekh ini tiba-tiba bisa ngomong kembali, padahal pita suaranya telah putus. Kemudian beliau kembali lagi pita suaranya kembali lagi. Beliau kemudian akhirnya bisa membaca Al-Quran sebagaimana dulu, dengan lantunan yang merdu, dengan suara yang khas, karena beliau paham tentang qiraat di dalam Al-Quran. Seluruh para dokter, seluruh tenaga kesehatan dari perawat heran dan kagum dengan apa yang beliau dapatkan, dan mereka menyangka itu adalah tanda kebaikan ketika nanti berangsur-angsur sembuh. Ternyata Syekh ini, Syekh ini ketika akhirnya kembali suaranya, beliau membaca Al-Quran. Tidak ada yang dilakukan kecuali beliau mengulang-ulang hafalan Qurannya beliau. Dan beliau membaca kembali Al-Quran dengan hafalan beliau dimulai dari surat Al-Fatihah. Lalu kemudian berakhir dalam surat An-Nas ketika beliau menghatamkan kembali Al-Quran. Insyaallah. Ketika beliau menghatamkan Quran, setelah beliau menghatamkan surat An-Nas selesai, tidak lama setelah itu kemudian beliau meninggal dunia. Maka Masya Allah ya, kisah itu cukup terkenal. Kisah itu memberikan kepada kita sebuah perkara penting. Allah itu kalau sudah sayang kepada hambanya, Allah kalau sudah cinta kepada hambanya, Masya Allah. Di antara perkara yang Allah lakukan ketika Allah itu cinta kepada hambanya, Allah atur bagaimana lembaran-lembaran hidupnya ketika sudah berada pada lembaran yang terakhir, maka Allah atur dan Allah manage bagaimana pada lembaran yang terakhirnya dia beribadah. Pada saat dia beribadah itulah dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan kematian husnul khatimah. Seorang syekh seumur hidupnya dia mengajar Al-Quran. Seumur hidupnya dia berinteraksi dengan Al-Quran. Dan Allah wafatkan beliau dan Allah akhirkan kehidupannya
dengan beliau mengkhatamkan dulu Al-Qur'annya. Setelah Allah berikan kesempatan dia mengkhatamkan Quran sebagai bentuk apresiasi Allah sebagaimana dia telah membaca Al-Quran dan mengajarkan qiraah Quran kepada manusia dan kepada umat, maka dia dimatikan sebagaimana kebiasaan pola hidupnya. Bukankah ini sesuatu yang menyentuh hati kita? Orang yang sudah putus pita suaranya diuji oleh Allah pada sesuatu yang paling berharga. Seorang ilmu qiraat, ahlul qiraat itu yang paling berharga itu kan suaranya. Tapi ternyata ketika Allah uji diputuskan pita suaranya, tidak menyurutkan langkahnya untuk terus menyebarkan kebaikan. Masya Allah. Sehingga kemudian akhirnya beliau meninggal dunia dalam kondisi ketika Allah memberikan kepadanya husnul khatimah. Dengan khatam Al-Quran terlebih dahulu selama 3 hari baru diwafatkan oleh Allah. Ini sebuah perkara yang tentunya menjadi obat dari getirnya kehidupan kita. Karena kehidupan itu sekaya apapun kita, kehidupan itu sebanyak apapun materi yang kita kumpulkan, seterkenal apapun kita dan viral nama kita di antara manusia, sesungguhnya kehidupan ini tetap menawarkan kegetiran dan kehambaran. Dan tidak ada obatnya kecuali kita ingat kepada kisah-kisah orang yang telah berpulang kepada Allah dalam kondisi mereka berpulang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadikan kita memahami, Masya Allah. Inilah adalah luar biasa dalam kehidupan kita ketika kita selalu paham apapun yang kita peroleh dalam kehidupan ini tetap ada garis finishnya. Dan garis finish ini yang akan mempertemukan kita dengan ruang persaksian yang akan kembali menyaksikan apa yang telah kita ucapkan dan apapun yang telah kita lakukan. Kisah yang kedua yang penting untuk menjadi sebuah renungan untuk kita adalah kisah seorang muadzin. Tentunya kita paham seorang muadzin ini, Masya Allah, seorang muadzin ini adalah orang yang memiliki profesi yang sangat mulia. Dia mengumandangkan panggilan sholat kepada kaum muslimin supaya mereka teringat atas kelalaian mereka dengan aktivitas yang mereka lakukan. Makanya mengumandangkan adzan itu tidak bisa dilakukan kecuali orang yang paling disiplin dalam hidupnya. Insya Allah. 40 tahun beliau menjadi muadzin dan tidak ada yang diharapkan kecuali adalah pahala di sisi Allah. Sampai pada satu waktu akhirnya muadzin ini semakin tua digerogoti dengan usia. Beliau jatuh sakit dibawa ke rumah sakit oleh anak-anaknya. Ketika semakin berat sakitnya, seluruh anak-anaknya berkumpul dan mendapati bapak mereka pingsan, sempat pingsan kembali. Anak-anak sudah tidak banyak berharap karena mereka tahu bapak mereka telah sepuh. Tapi tiba-tiba bapak ketika bangun pada anaknya, seakan-akan dia untuk didudukkan. Seakan-akan dia ingin sekali untuk didudukkan. Akhirnya sang anak memahami isyarat yang diberikan oleh sang ayah. Didudukkan itu bapak mereka. Lalu ketika didudukkan oleh anak-anaknya, Masya Allah, maka bapak itu kemudian mengumandangkan adzan. Beliau mengumandangkan adzan. Sebagaimana beliau mengumandangkan adzan selama 40 tahun. Dan sampai kemudian selesai. Pada akhir lafaz adzan itu, la ilaha illallah, tangannya jatuh, lemah, kemudian beliau pingsan dan berakhir dengan wafatnya. Tepat setelah beliau mengumandangkan adzan, sebagaimana pola aktivitasnya selama hidupnya 40 tahun terakhir, tidak ada yang dia lakukan kecuali melazimi adzan setiap harinya 5 kali. Itulah perkara yang menjadikan kita paham. Inilah perkara yang membuat kita harus merenung kembali bahwasanya nilai kebahagiaan orang yang beriman bukan terletak pada harta kita. Tapi nilai kebahagiaan seorang mukmin itu terletak bagaimana komitmen kita, Masya Allah. Bagaimana komitmen kita untuk mampu supaya kita menjadi salah satu orang yang akan diwafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah. Seterkenal apapun kita, tidak akan ada manfaatnya kalau kemudian kita tidak mendapatkan kebaikan di akhir kehidupan kita. Karena sesungguhnya tidak ada kado terindah tidak ada kado terindah Allah yang Allah berikan kepada manusia, tidak ada kado terindah Allah kepada manusia kecuali kado terindahnya manusia. Kado terindahnya Allah kepada manusia itu salah satunya. Bagaimana mereka diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Makanya Rasulullah SAW menyatakan lalu riwayat yang sahih. Riwayatnya mengatakan bahwasanya innallaha idza ahabba 'abdan asalahu
Qalu wa ma asalahu ya Rasulullah. Qala yuwaffiqu lahu amalan salihan hatta idza baina yadi ajlihi hatta yarda anhu jiranuhu wa man hawlahu. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu kalau sayang kepada manusia, maka Allah itu akan memberikan kepada manusia itu pemanis. Para sahabat bertanya, apa itu pemanis ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, pemanis itu adalah orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang Allah ridhoi. Ketika mereka itu akan meninggal dunia, maka Allah kemudian jadikan lembaran terakhirnya pada kehidupan, disibukkan dia dalam ketaatan. Ketika orang itu sedang melakukan ketaatan, pada lembaran terakhir kisah hidupnya, pada saat itulah dirobek lembaran itu ketika dia diwafatkan dalam kondisi sedang beribadah. Nah, itulah yang menjadikan dia meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah. Nah, inilah yang menjadikan saya menyampaikan dua kisah ini sebenarnya adalah sebuah perkara yang menjadikan kita supaya kita merenungkan bagaimana akhir kehidupan kita. Bahwasanya inilah yang menjadikan kita paham kenapa kita membahas kitab At-Tadhkirah bersama dengan seluruh para peserta pada kesempatan sore kali ini. Tidaklah kita mempelajari kitab At-Tadhkirah bukan untuk mendapatkan ijazah, bukan untuk mendapatkan IP yang tinggi, bukan untuk mendapatkan circling yang kemudian ideal untuk meraih bisnis, bukan itu. Tapi kita mempelajari kitab At-Tadhkirah dalam setiap kajian kita rutin setiap 2 pekan sekali, karena tidak ada yang kita harapkan kalau kita sudah melewati masa hidup kita ini, kecuali adalah bagaimana kita bisa menata kehidupan kita dengan husnul khatimah. Dan husnul khatimah itu salah satu di antara yang kita lakukan dalam husnul khatimah, yaitu adalah bagaimana kita menatanya dengan ilmu. Ilmu itu menjadi tatanan, ilmu itu menjadi tuntunan dalam kehidupan kita. Moga-moga dengan apa yang kita lakukan, moga-moga dengan apa yang kita kerjakan, dengan kita menggali dan kita mengkaji kitab At-Tadhkirah, mendekatkan kita kepada husnul khatimah. Dan alhamdulillah kalau sampai betul-betul menjadikan kita mendapatkan husnul khatimah. Kalau mendapatkan itu Masya Allah, tidak ada ucapan bagi kita bersyukur kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang kita harus pahami. Sekarang mari kemudian kita membahas. Kita akan bahas halaman 328. Di sini Imam Al-Qurtubi menyampaikan kepada kita, ya, kemudian di dalam kehidupan ini. Sesungguhnya Imam Al-Qurtubi itu menyampaikan bahwasanya tubuh itu hancur dimakan tanah kecuali tulang ekor. Jadi Imam Al-Qurtubi menyampaikan sebuah fakta, dan itu berdasarkan kepada petunjuk kebenaran. Bahwasanya setiap manusia itu mereka ketika dikuburkan, maka mereka seluruh tubuhnya itu akan dihancurkan. Kecuali orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dan keutamaan di sisi Allah. Siapa orang-orang yang tidak dimakan oleh dan tidak diusah cacing ketika dia sampai. Jadilah kita kemudian mereka itu dalam kondisi bahwasanya manusia itu ketika meninggal dunia, maka seluruh tubuh mereka itu hancur dimakan kecuali adalah tulang ekor. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kullu ibni Adam ya'kuluhu turab illa ajmadan biminhu kulika wa fihi yurakab. Maka kemudian dikatakan semua anak Adam itu akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekornya. Dari tulang inilah maka akan diciptakan dan disusun kembali. Ya. Maka di sini disebut dengan ajbuddin, yaitu ini merupakan wujud dari kata tulang ekor. Jadi tulang ekor ini merupakan salah satu di antara hal yang sudah diisyaratkan oleh Rasulullah. Seluruh badan kita, pipi kita, mata kita, semuanya akan hancur. Semuanya akan hancur, dimakan oleh tanah dan diuraikan oleh cacing. Tetapi ada satu bagian tubuh kita yang tidak akan pernah mampu untuk diuraikan oleh cacing dan tidak akan mampu digerogoti oleh tanah, yaitu adalah tulang ekor. Dan ini menunjukkan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, di sini ada Fadil, presentasinya ada nak? Maka kemudian di sinilah kita akhirnya mengetahui ini adalah sesuatu yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan ternyata seiring dengan waktu terbukti oleh penelitian. Ternyata dalam satu penelitian yang dilakukan oleh orang Barat, ternyata memang ditemukan
bahwasanya dulu orang Barat menyangka bahwasanya tulang ekor itu merupakan salah satu bagian tubuh yang tidak ada fungsinya dan tidak ada kegunaannya. Itu beberapa puluh tahun yang lalu. Dan termasuk di antara yang mereka simpulkan pada saat itu, salah satu di antara bagian tubuh yang tidak ada fungsinya di dalam tubuh kita itu tulang ekor. Tapi Masya Allah, seiring dengan waktu, ternyata penelitian itu salah total. Fatal kesalahannya. Ternyata kemudian salah satu ilmuwan itu memberikan sebuah statement dari sebuah penelitian bahwasanya ternyata tulang ekor itu merupakan salah satu bagian dari tubuh yang tidak rusak. Makanya Allah itu menciptakan kita bermula dari tulang ekor itu dan disitulah nanti akan dirangkai kembali. Makanya ketika ekor diadakan penelitian, disuntikkan pada embrio yang lainnya, kemudian dia bisa menjadi janin. Itu kurang lebihnya penelitian yang semacam itu. Dan itu menunjukkan kepada kita, Masya Allah, itu menunjukkan kepada kita bahwasannya kabar-kabar yang seiring dengan waktu, maka penelitian itu membuktikan satu persatu dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Walaupun penelitian itu sebelumnya mereka mengatakan penelitiannya adalah tulang ekor itu termasuk salah satu anggota tubuh yang tidak ada fungsinya, dan ternyata mereka memiliki kesalahan. Itulah penelitian. Penelitian manusia itu cenderung relatif karena otaknya manusia itu berkembang sesuai dengan kemampuan dan teknologi yang bisa membantu mereka menyingkap satu ilmu yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Inilah enaknya jadi orang yang beriman. Orang yang beriman itu orang yang terdepan selama dia yakin kepada apapun yang disampaikan oleh kitabullah dan sunnah. Karena apapun yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya, selama kita mengerti ayatnya persis dengan apa yang disampaikan Nabi, dan kita mengerti hadisnya, selama itu hadis sahih, pasti itu akan benar adanya. Dan tidak perlu bagi kita khawatir. Makanya ilmu pengetahuan itu bongkar pasang. Itulah ilmu pengetahuan. Dia bongkar pasang. Beda dengan hadis. Beda dengan kebenaran yang merujuk kepada kitabullah dan hadis-hadis yang sahih. Kebenaran yang ditentukan oleh kitabullah dan sunnah itu tidak pernah bongkar pasang. Ya, dia tetap berdiri kokoh, walaupun mungkin setiap orang menghujat, membuli, ketika akalnya belum nyampe dengan apa yang disampaikan oleh kitabullah dan sunnah, maka sesungguhnya kitabullah dan sunnah itu tetap berdiri dan tetap kokoh, walaupun seluruh manusia mungkin menghujatnya dan mencela petunjuk itu. Makanya orang beriman itu jangan sampai ragu kepada referensi yang ada di dalam kitabullah, dan ini merupakan bahasa iman. Dan fungsinya iman itu menjangkau apa yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Ini perkara yang kita harus mengerti. Makanya Masya Allah kalau saya membaca tentang penelitian tulang ekor, ternyata orang Barat pernah salah, fatal. Mereka pernah dalam penelitian mereka mengkategorikan tulang ekor itu termasuk salah satu bagian tubuh yang tidak ada fungsinya. Dan ternyata tidak lama setelah itu terbukti penelitian itu salah. Dan ternyata tulang ekor itu merekam semuanya, dan tulang ekor itu Masya Allah, dia memiliki keistimewaan yang luar biasa yang tidak sama dengan anggota-anggota tubuh yang lainnya. Anggota tubuh yang lainnya bisa rusak, tapi tulang ekor itu bertahan. Dan itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Makanya Masya Allah, ya, sedikit agak keluar dari pembahasan kita. Makanya Masya Allah kalau kita harus paham ya, kalau kita mendapatkan penelitian itu jangan ditelan mentah-mentah, lalu kita tidak verifikasi sesuai dengan kitabullah dan sunnah. Karena alat untuk memverifikasi benar salah atau salah itu ya kembalinya kepada kitabullah dan sunnah. Banyak kaum muslimin hari ini, karena mungkin kita bangsa yang kalah ya, biasanya bangsa yang kalah itu fitrahnya itu membiyo kepada bangsa yang menjadi pemenang. Karena kita sedang dalam kondisi mungkin di bawah gitu ya. Karena kondisi kaum muslimin yang bukan Islam, ya Islamnya tetap mulia. Maka akhirnya banyak orang yang mereka itu membio apa saja. Padahal disitulah kita mendapati bahwasanya penelitian itu pada dasarnya tidak boleh ditelan mentah-mentah. Makanya disinilah kemudian disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi bahwasanya tubuh itu hancur dimakan oleh tanah, kecuali yang akan bertahan itu adalah tulang ekor. Dan Rasulullah SAW itu menyampaikan sebagaimana di dalam hadis yang sahih, dalam riwayatnya sahih Muslim. Berarti hadisnya ini sahih. Tulang ekor sendiri itu sebagaimana biji sawi. Saya sudah mengumpulkan gambarnya. Qadarullah, saya sore ini tidak bisa ke studio, jadi nggak bisa memperlihatkan. Yaitu bentuk dari tulang ekor itu.
Dia sebagaimana kayak biji sawi, persis sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah. Makanya kemudian Rasulullah SAW menyampaikan di sini, dan darinya kamu sekalian akan diciptakan kembali oleh Allah. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tulang ekor itu merupakan salah satu keniscayaan yang pastinya kita akan dapatkan, bahwasanya dari situlah kita akan diciptakan kembali, dan itu mudah bagi Allah menciptakan kembali. Makanya Masya Allah ya, dengan kita mendapati riwayat ini kita belajar banyak hal. Satu, ternyata penelitian itu tetap di belakang kebenaran mutlak yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang kedua, dari sinilah kita paham, Masya Allah ya, bahwasanya ketika kita dari tulang ekor itu, akhirnya kemudian kita mengetahui dari tulang ekor itu, kita akhirnya beriman betul bahwasanya mudah bagi Allah untuk menciptakan kembali. Makanya ini sentilan bagi orang-orang yang mereka itu memiliki satu paham, YOLO, you only live once, gitu ya. Ada paham yang cukup banyak sekarang digandrungi sama anak muda. You only live once. Kamu ini hidup sekali. Orang kalau berpikiran hidup itu sekali, Masya Allah. Ya kalau pas hidupnya dia dapat kebahagiaan, dapat kelapangan materi. Kalau enggak, kasihan banget. Karena kemudian kehidupan orang yang mengimani bahwasanya hidup sekali itu pasti stres. Karena apa? Dia tidak tahu kebaikan yang dia lakukan itu akan berakhir dengan apa. Karena dia tidak tahu ada kehidupan berikutnya. Kalau dia berbuat jahat, ada orang yang berbuat jahat kepadanya, dia tidak tahu kapan akan menaruh harapan dan asa supaya kejahatan itu bisa dibalaskan secara adil. Makanya orang yang mereka itu mengatakan hidup itu hanya sekali, itu pada dasarnya satu waktu dia pasti akan kebingungan dengan konsep itu. Karena sangat tidak mungkin Allah itu tidak memberikan kepada kita kehidupan kembali setelah kehidupan kita di dunia. Karena apa? Karena sesungguhnya kematian itu yang disusul dengan kehidupan kita kembali di alam barzakh dan disusul dengan kehidupan kita di alam akhirat, itu menunjukkan keadilan Allah. Ya, karena sesungguhnya yang berbuat zalim akan mendapatkan balasan, orang yang terzalimi juga akan mendapatkan keadilan. Orang yang miskin ketika di dunia, kalau dia sabar akan mendapatkan panen dari semua kesabarannya ketika dia ditakdirkan miskin. Orang yang kaya raya, maka mereka pun kemudian akan diberikan sesuai dengan kebaikan yang dia lakukan di dalam hidupnya. Itulah yang menjadikan kita yakin betul, sangat mustahil, impossible untuk mengatakan bahwasanya kehidupan di dunia ini hanyalah sekali. Ya, banyak orang yang mencoba menolak fitrahnya, tidak bisa. Orang yang mengatakan bahwasanya gandrung, bahwasanya hidup itu hanya sekali, tidak mungkin hidup itu sekali. Sangat mustahil memahami hidup itu sekali itu secara logika, rasionalitas, secara akal, semuanya tidak masuk. Kecuali adalah orang-orang yang berpikiran dengan paham semacam itu, adalah orang yang mereka dikuasai oleh hawa nafsunya. Mereka ingin meluaskan hawa nafsunya dan telah menjadikan hawa nafsunya Tuhan. Artinya Tuhan di sini itu apa? Yaitu dituruti secara terus-menerus, lalu merasa bahwasanya apapun yang dia lakukan itu tidak akan ada akibatnya dan tidak ada konsekuensinya. Padahal Allah menciptakan segala sesuatu pasti ada konsekuensinya. Nah, disinilah kita belajar dari tulang ekor yang kita miliki. Tulang ekor itulah nanti kita diciptakan kembali oleh Allah, dihidupkan kembali oleh Allah, sebagaimana Allah itu menciptakan kita dari tanah, maka mudah bagi Allah untuk menciptakan kita kembali dan menjadikan kita kembali, dan itu gampang bagi Allah dan tidak perlu kita ragu bahwasanya Allah mampu untuk mempersatukan kita kembali dan menjadi bentuk manusia kembali. Tentunya fisik kita nanti ketika kita di alam akhirat tentunya tidak sama dengan fisik kita ketika kita dalam kehidupan di dunia, itu nggak sama. Jadi fisiknya ini tidak sama, karena kita nanti memiliki fisik ketika di akhir akhirat, ketika dikumpulkan di padang mahsyar, fisik kita tidak sama dengan fisik kita ketika kita di dunia. Ya. Maka kemudian diberikan oleh Allah sesuatu yang berbeda pada fisik kita ketika fisik kita di dunia. Ada apa, Ibu? Maka kemudian itulah fisik kita ketika nanti di akhirat. Ya. Makanya ya, ini yang menjadikan kita memahami Allah akan mengumpulkan kita kembali, dan itu diciptakan dari tulang ekor kita, dan tulang ekor adalah satu bagian tubuh yang tidak akan pernah rusak oleh apapun. Dan tidak ada pujian kita kecuali kepada Allah. Ada satu peristiwa dalam satu hadis yang sahih. Peristiwanya begini.
ada satu hal begini. Ada seseorang yang dia itu merasa dia melakukan banyak dosa. Lalu kemudian dia ketika merasa sudah dekat dengan ajalnya, maka dia berwasiat kepada keluarganya, nanti kalau saya mati, tolong dibakar ya, dikremasi saya. Padahal dia seorang muslim. Tolong dikremasi saya. Setelah nanti dikremasi, bawa abu saya ke tengah lautan. Setelah dibawa ke tengah lautan, maka taburkanlah abunya itu ke seluruh penjuru lautan. Kenapa kamu berwasiat semacam itu? Maka orang ini kemudian berkata, ya, supaya Allah tidak bisa mengembalikan saya karena saya telah banyak melakukan dosa. Beliau kemudian telah meninggal. Ketika betul-betul telah meninggal, abunya juga disebar di tengah lautan. Dalam sekejap setelah mati, dikumpulkan lagi oleh Allah. Lalu Allah bertanya sama dia, kenapa kamu memberikan wasiat semacam itu? Apakah kamu menyaksikan aku tidak mampu mengumpulkan dari seluruh yang kamu miliki, walaupun kamu telah menjadi abu dan ditebarkan di lautan? Kemudian dia berkata, enggak ya Allah. Kenapa kamu melakukan itu? Kata Allah. Aku tidaklah melakukan ini kecuali karena takutku kepada adab-Mu ya Allah. Maka akhirnya Allah mengampuni. Nah ini jangan dicontoh ya. Jangan nanti contoh saya dibakar aja kayak orang itu supaya nanti diampuni oleh Allah. Enggak. Bukan itu, karena kalau kita sampai dibakar tentunya ini merupakan dosa besar. Tapi Masya Allah, disinilah kemudian kita mendapati satu pelajaran. Sampai ketika kita dibakar sekalipun, dikremasi, sampai akhirnya kita menjadi abu, lalu disebar abunya di 4 penjuru dunia yang berjauhan, yang satu di kutub utara, yang satu di kutub selatan, yang satu di ujung timur, yang satu di ujung barat, dan utara dan selatan, itu abunya disebar. Itu kecil bagi Allah untuk mengumpulkan. Karena yang menciptakan kita dari tiada itu lebih mampu untuk menciptakan kita yang pernah ada. Saya ulang kembali. Karena zat yang pernah menciptakan kita dari tiada itu lebih mudah baginya untuk menciptakan kita yang asalnya, yang sebelumnya ada. Kita ini kan pernah ada. Kalau dulunya kita nggak ada, mudah bagi Allah untuk menciptakan kita. Maka mudah bagi Allah untuk kemudian mengumpulkan kita kembali yang dulu ketika hidup di dunia itu ada. Ya, jadi jangan dikira nanti kalau dipotong-potong, yang satu dilempar ke sana, nanti susah mengumpulkannya. Kan itu kadang-kadang kita sering jumpai kayak gitu. Banyak orang yang kadang-kadang bercanda dalam persoalan-persoalan perkara-perkara gaib. Ya, dalam perkara-perkara gaib. Lalu kemudian dia berkata, oh nanti kalau kita sebar nanti nggak. Jangan bercanda dalam perkara gaib. Karena apa? Karena disinilah kita paham. Kalau Allah itu gampang menciptakan kita yang asalnya tiada, lebih gampang bagi Allah untuk membangkitkan kita yang asalnya ada. Dan itu kecil bagi Allah. Dan itulah yang menjadi sebuah pelajaran besar dalam kehidupan kita. Pelajaran besar dalam kehidupan kita adalah dari tulang ekor kita belajar tentang penelitian orang Barat yang salah dan akhirnya diperbaiki. Dari tulang ekor kita belajar. Tidak mungkin hidup itu hanya sekali. Karena Allah pasti menciptakan kehidupan kita kembali untuk menegakkan keadilan-keadilan yang Allah miliki dalam kehidupan manusia. Coba kalau tidak ada kematian dan tidak ada kehidupan setelah kematian. Makanya setiap manusia akhirnya pupus harapan kalau dia terdolimi sepanjang hidupnya. Kalau dia dibuli, dia tidak akan mendapatkan harapan untuk meraih keadilan. Karena dia tidak ada kehidupan setelah kematian. Kalau dia ditipu, kalau dia disiksa, dia tidak ada lagi harapan. Kalau kemudian kehidupan itu hanya sekali. Tapi dari tulang ekor kita belajar. Keadilan itu Allah ciptakan. Dari kita belajar melalui proses. Dengan adanya tulang ekor yang dari situlah kita akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah yang menjadikan kita paham dan inilah yang menjadikan kita mengerti. Setelah kemudian kita memahami tentang ini, mari kita membahas berikutnya. Jasadnya para nabi dan jasadnya para syuhada. Silakan dibuka halaman 330. Maka kemudian di sini kita membahas. Di sini kemudian kita bahas. Ternyata walaupun kita mengetahui seluruh tubuh manusia dan fisiknya itu akan diuraikan oleh tanah dan diglukoti oleh tanah dan diuraikan oleh cacing, ada beberapa fisik-fisiknya atau beberapa tubuh yang Allah istimewakan. Ada beberapa tubuh yang Allah istimewakan.
Allah perintahkan bumi, Allah berikan wahyu kepada bumi untuk tidak memakan dan menggerogoti fisik-fisik ini. Sebagaimana Allah perintahkan kepada cacing untuk tidak menggerogoti tubuh-tubuh istimewa. Siapa ini orang-orang yang diistimewakan oleh Allah sampai bumi pun tidak mampu untuk menyentuhnya dan cacing pun tidak mampu untuk menggerogotinya. Maka kemudian kita mendapati sesungguhnya di dalam satu riwayat yang sahih, ya, di dalam satu riwayat yang sahih kemudian disampaikan bahwasanya jasadnya para nabi adalah termasuk kemudian jasadnya para nabi dan jasadnya para rasul itu adalah bagian dari fisik-fisik yang Allah istimewakan. Makanya kemudian kita mendapati di sini dalam salah satu riwayat yang sahih. Maaf, sebentar. Maka kemudian didapatkan di dalam satu riwayat yang sahih bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika disampaikan pada salah satu riwayat, ya, disampaikan pada salah satu riwayat itu dijelaskan. Dijelaskan di dalam salah satu riwayat yang kita baca. Ya. Dalam salah satu riwayat yang sahih itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, berselawatlah kalian kepadaku, walaupun sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berselawatlah kalian itu kepadaku, karena sesungguhnya selawat kalian akan diperlihatkan kepadamu. Ya. Kemudian beliau berkata, ya, kemudian ada seorang sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kemudian kami akan berselawat kepadamu, padahal kemudian jasadmu akan lapuk oleh tanah? Maka kemudian beliau bersabda, sesungguhnya innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula min ajsadil anbiya. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada bumi untuk mengharamkan bumi supaya dia tidak mampu memakan jasad para nabi dan tidak mampu memakan jasadnya para rasul dalam hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. Disitulah kemudian kita mendapati satu penjelasan bahwasanya inilah yang disebut dengan pengistimewaan. Dalam pembahasan sebelumnya kita membahas bahwasanya seluruh fisik manusia tubuhnya itu akan diuraikan oleh tanah dan digerogoti oleh cacing. Tapi ternyata ada beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh jasadnya para nabi dan para rasul. Maka sesungguhnya mereka tidak mampu dimakan oleh tanah dan tidak mampu diuraikan oleh cacing. Bukan hanya para nabi, kemudian dalam beberapa akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga menyampaikan orang-orang yang mati syahid sekalipun, orang-orang yang mereka mati syahid itu pun juga sama. Orang-orang yang mati syahid pun, maka mereka itu diharamkan oleh Allah untuk dimakan oleh tanah dan digerogoti oleh cacing karena keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka. Makanya Masya Allah dalam satu riwayat ya disampaikan, walaupun riwayat ini ada yang mengatakan mursal, tapi dalam beberapa riwayat ini tidak bertentangan dengan riwayat-riwayat yang sahih. Bahwasanya dari Malik itu meriwayatkan bahwasanya kuburan Amr bin Al-Jamuh dan Abdullah bin Amr itu merupakan dua orang sahabat Ansor yang meninggal dalam perang Uhud. Maka ketika mereka menjadi syuhada yang meninggal pada perang Uhud, maka kuburan mereka pernah digali ketika akan dipindahkan. Ya. Mereka itu kuburannya bersebelahan dengan sebuah aliran air. Dan ternyata ketika mereka dipindahkan, Amr bin Al-Jamuh dan kemudian Abdullah bin Amr, ketika jasad mereka itu digali untuk dipindahkan, ternyata jasad mereka tidak berubah sama sekali. Seakan-akan mereka baru saja meninggal. Salah satu dari keduanya terluka, tangannya terletak pada lukanya. Dan agaknya dulu dikubur dalam kondisi semacam itu. Jadi misalkan lukanya di sini nggak dijelaskan tempat lukanya, dipegang. Dan ketika dikuburkan semacam itu. Karena dalam perang Uhud kita harus paham. Dalam perang Uhud itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Uhud itu menguburkan jasadnya para sahabat yang gugur dalam perang Uhud. Beberapa jasadnya para sahabat yang gugur itu ditempatkan pada satu lubang,
Karena tidak mungkin menggali satu per satu lubang untuk satu orang. Makanya dalam perang Uhud pasca perang itu selesai, satu lubang itu diisi oleh beberapa jasad. Makanya Amr bin Al-Jamuh dan Abdullah bin Amr itu satu lubang. Makanya kemudian ketika mereka itu digali, kemudian akan dipindahkan, ya, karena kemudian pada saat itu terkikis ada aliran airnya. Maka kemudian ketika dipindah jasad mereka itu sama, ya. Padahal jarak antara waktu digalinya kuburan mereka dari pasca perang Uhud itu sudah terbentang jarak selama 46 tahun. Jadi 46 tahun. Dan ternyata disitulah jasadnya para syuhada juga dijaga oleh Allah. Makanya kita mendapati dalam surat Ali Imran ayat ke-169 wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Makanya kita mendapati dalam salah satu riwayat, jangan kamu mengira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, tetapi sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Allah dalam kondisi dikasih rezeki oleh Allah. Dan itu dalil yang dipakai oleh ulama-ulama Ahlussunnah bahwasanya jasadnya para syuhada itu adalah jasad yang mereka itu masih dijaga oleh Allah. Karena tidak ada tetesan darah yang paling Allah cintai kecuali tetesan darah orang yang menegakkan kalimat Allah. Ya. Kalau tetesan seorang mujahid saja, tetesan air matanya itu bisa memadamkan api neraka. Dan kita paham ya, api neraka itu tidak berkutik dan tidak berdaya. Kalau menghadapi tetesannya para mujahid ketika sedang berjaga-jaga di jalan Allah. Kalau air matanya saja bisa menaklukkan bengisnya api neraka, dan api neraka tidak berkutik di depan kedua air mata. Satu, air mata yang jatuh karena takutnya orang itu kepada Allah. Yang kedua disebabkan yaitu adalah air mata yang jatuh disebabkan dia berjaga-jaga di jalan Allah. Disitulah kita mengambil sebuah analogi, kias aula. Kalau tetesan air matanya saja menjadikan api neraka itu ketika head to head dengan tetesan air mata, Masya Allah, ternyata kemudian tidak mampu untuk menyiksa orang yang meneteskan air mata ketika berjaga-jaga, apalagi darahnya. Makanya sampai kita mendapati Rasulullah SAW menyampaikan darwatu sanamil Islam. Sesungguhnya puncak amalan Islam itu adalah ketika kita berjihad di jalan Allah. Makanya kemudian kita juga pernah menyaksikan, kan, saya pernah memberikan sebuah video ya, dalam beberapa kajian kita 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu. Kita menyampaikan ketika terjadi banjir di kota Madinah, itu berakibat sampai di kuburannya syuhada Uhud. Dan tersingkaplah salah satu jasad yang dilihat itu sebagaimana ciri-cirinya itu sebagaimana jasadnya Hamzah bin Abi Thalib. Dan ternyata ketika ditemukan ada videonya di YouTube dan itu cukup viral, bagaimana darahnya tetap segar mengalir seakan-akan baru saja meninggal dunia. Dan itu menunjukkan kepada kita, Masya Allah ya, disitulah kita paham, disitulah kita mengerti. Darahnya para syuhada itu ya adalah salah satu di antara orang yang Allah istimewakan dan mereka berkedudukan sebagaimana jasadnya para nabi yang tidak akan mampu dimakan oleh tanah dan tidak akan mampu digerogoti oleh cacing. Mari kita kemudian lanjutkan kembali. Maka kemudian ternyata di situ juga kita pernah mendapati, yaitu sekitar 50 tahun setelah perang Uhud, pernah terjadi Muawiyah itu mengalirkan mata air yang ditemukan di Madinah, di tengah wilayah pekuburan. Akhirnya menjadikan Muawiyah pada saat itu untuk memerintahkan orang-orang untuk memindahkan mayit yang dikubur di tempat itu. Peristiwa ini terjadi sekitar 50 tahun setelah perang Uhud. Dan ternyata ketika digali, Masya Allah, ketika digali itu mereka mendapati, ketika gali itu menyentuh satu kaki. Di mana ketika menyentuh kaki itu, Masya Allah, ternyata di situ darahnya Hamzah bin Abi Thalib itu masih mengalir. Jabir bin Abdillah pun membongkar kuburan ayahnya. Nah, kita paham ya, Jabir bin Abdillah ini memiliki seorang ayah yang terkenal sekali sebagai veteran perang Uhud, namanya Abdullah bin Haram, yang diajak bicara langsung oleh Allah sebagaimana pertemuan 2 pekan yang lalu saya sampaikan. Dan ternyata Jabir ketika membongkar kuburan ayahnya Abdullah bin Haram, maka seakan-akan Abdullah bin Haram itu baru saja meninggal kemarin karena kelihatan masih hangat dan masih segar.
Dan ini menunjukkan kepada kita tentang besarnya keutamaan yang dimiliki oleh kemudian para syuhada. Sebagaimana juga pernah terjadi bahwasanya ketika ini diceritakan, begitu pula seluruh penduduk Madinah menceritakan dinding kuburan Nabi pernah roboh pada zaman pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Pada saat itu yang menjadi wali kota Madinah itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Maka kemudian akibat roboh dinding kuburan tersebut, maka tampaklah beberapa kaki. Jadi satu deretan kan, di situ ada Rasulullah, di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar. Dan ketika terlihat, mereka khawatir kalau itu adalah yang terlihat kakinya adalah kakinya Rasulullah SAW. Maka kemudian orang-orang nyesel banget. Lalu kemudian Sa'id bin Musayyib, salah satu ulama salafus salih, rahimahullah ta'ala, kemudian menyampaikan bahwasanya jasadnya para nabi tinggal di bumi tidak lebih dari 40 hari sejak dikuburkan, kemudian setelah itu diangkat. Setelah kemudian beberapa waktu, ada salah satu dari cucunya Umar bin Khattab, yaitu namanya Salim bin Abdullah bin Umar. Ini merupakan cucunya Umar bin Khattab. Ketika dia melihat telapak kaki yang terlihat itu, kemudian dia melihat, lalu dia yakin itu adalah telapak kaki kakek saya, yaitu adalah Umar bin Khattab. Dan itu ternyata dalam kondisi masih utuh kakinya yang disaksikan oleh Umar, oleh kemudian Salim bin Abdullah bin Umar, putra dari Abdullah bin Umar, cucu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Masya Allah, inilah yang kemudian menjadikan kita memahami betul luar biasa bagaimana kemudian Allah itu mengharamkan bumi, Allah mengharamkan kepada cacing untuk tidak mampu menggerogoti dan tidak mampu memakan jasadnya para syuhada dan jasadnya para nabi dan para rasul. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya menambah keimanan kita. Bahwasanya salah satu perkara besar yang kita harus pahami adalah itulah kemuliaan. Orang yang memuliakan Allah itu Allah muliakan. Ini pelajaran yang kita dapatkan. Apa sih pelajaran dari masalah bahwasanya bumi tidak mampu untuk memakan jasadnya para nabi dan para syuhada? Ada sebuah pelajaran besar. Pelajaran besarnya itu adalah sesungguhnya siapapun mereka yang telah memuliakan Allah dalam kehidupan mereka, menata keimanan, tidak pernah bosan untuk melakukan kebaikan dan kebenaran dalam hidupnya, maka Allah pun memuliakan mereka sampai matinya pun dijaga oleh Allah. Sampai tanah pun tidak mampu menggerogoti mereka. Sampai cacing pun tidak mampu untuk mendekati tubuh mereka. Hidup itu kama tadinu tudanu. Kalau kata Rasulullah dalam salah satu riwayat yang sahih, kama tadinu tudanu. Sebagaimana kamu memperlakukan, sebagaimana itu engkau diperlakukan. Ini kaidah umum. Artinya, siapapun yang mereka itu memperlakukan, Allah yang terbaik, maka Allah pun akan memperlakukan dia dengan yang terbaik. Dan ini perkara yang Masya Allah ini memberikan sebuah tasjid, ini memberikan sebuah kekuatan. Berbuat ketaatan, melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang sia-sia. Orang mukmin itu tidak mengenal kata sia-sia. Orang mukmin itu tidak mengenal kata percuma. Kata percuma itu hanya dikenal sama orang yang selalu menisbatkan apapun dengan materialisme dan uang. Itu mengenal kata percuma. Saya gini-gini bantu, ternyata nggak dapat apa-apa. Nah, itu kata percuma. Karena yang menjadi tujuannya adalah uang. Tapi bagi orang yang beriman sama Allah dan hari akhir, tidak ada kata percuma. Orang yang beriman sama Allah dan hari akhir itu tidak ada kata percuma. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat kebaikan, walaupun hanya seberat biji darah, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah kecuali diperlihatkan kembali oleh Allah. Mana yang percuma? Tidak ada yang percuma. Dan sering kan kita ini kalau berbuat kebaikan kadang-kadang mengatakan percuma saya. Ini kata-kata yang kadang-kadang tanpa kita sadari kata-kata ini diucapkan oleh seorang manusia dan ditunggangi oleh setan. Lalu kemudian kita mengatakan bahwasanya percuma. Tidak ada yang percuma. Makanya sampai kemudian kita jumpai, Masya Allah ya, yang kita jumpai adalah ketika para nabi adalah orang yang luar biasa, dan para rasul adalah orang yang luar biasa melakukan ketaatan sepanjang hidupnya, maka Masya Allah, orang yang melakukan ketaatan yang luar biasa itu, maka Allah pun muliakan mereka. Allah perintahkan bumi tidak mampu memakannya. Allah perintahkan cacing untuk tidak mampu mendekati. Padahal fitrahnya bumi dan cacing itu
menggerogoti setiap yang ada di dalam perut buahnya. Makanya Masya Allah, jangan berhenti untuk melakukan ketaatan. Karena sesungguhnya kita punya Allah yang selalu akan mencatat rapi setiap ketaatan yang kita lakukan. Makanya Masya Allah ya, kalau sudah taat sama Allah itu, api pun menjadi dingin, berbeda dengan fitrahnya. Air pun menjadi terhenti dan tidak mampu menenggelamkan, padahal fitrahnya itu menghanyutkan dan menenggelamkan. Jadi inilah yang menjadikan kita memahami gitu. Mari kita belajar gitu dari jasadnya para nabi, dari jasadnya para syuhada. Orang-orang yang mereka itu selalu berbuat yang terbaik untuk Allah. Tidak ada zat yang paling maksimal membalas kebaikan yang diberikan manusia kepadanya, kecuali dialah yang membalasnya dengan yang terbaik. Nah inilah yang kita pahami tentang bagaimana kita memahami tentang jasadnya para nabi dan para syuhada yang mereka tidak akan mampu untuk digerogoti oleh tanah dan tidak mampu untuk dimakan oleh para cacing. Masya Allah. Sekarang mari kita buka halaman berikutnya. 337. Hancurnya alam semesta. Nah, ini hancurnya alam semesta ini cukup panjang karena waktu ternyata saya menyampaikan ini 10 menit 15 menit nggak cukup nih. Hancurnya alam semesta. Kita akan sampaikan insya Allah pada kesempatan kita berikutnya. Berarti kita cukupkan sampai halaman 333. Kita akan lanjutkan pada halaman 337. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dapat kami sampaikan di dalam kebaikan. Semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita pelajari. Saya serahkan kembali kepada Pak Dewa. Jazakallah. Semoga suara saya bagus. Bagus Pak Dewa, alhamdulillah. Ya, pertanyaan pertama Ustaz, kalau boleh ada tanya jawab sedikit. Ini qadarullah, tadi saya coba live di IG juga Pak Dewa, alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah ini. Ya, ada sekitar 650-an yang ikut serta, Masya Allah. Di IG Islam ada 300-an juga Ustaz. Masya Allah. Di luar. Allah berkahi kita semuanya. Amin. Amin. Pertanyaan pertama Ustaz. Apa ada yang disebut sebagai wali Allah? Kemudian jasad mereka itu apa juga utuh Ustaz? Sebagaimana para syuhada. Wali Allah tentunya ada. Bukankah Allah yang menyampaikan Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu wali itu artinya pelindung. Artinya yang dilindungi oleh Allah. Sesungguhnya orang-orang yang dilindungi oleh Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Wali Allah itu tidak hanya 9. Karena wali Allah 9 itu pun juga memiliki, Masya Allah ya, fadilah yang sangat besar di dalam agama ini ketika mereka lah yang mengislamkan Nusantara ini. Tapi wali Allah itu tentunya tidak hanya berhenti pada 9. Wali Allah itu siapapun orang yang beriman, istiqomah di dalam menjalankan sunnah, mereka adalah wali-walinya Allah di atas muka bumi ini. Nah, wali Allah itu tentunya ada yang mungkin dirusak oleh bumi, ada mungkin yang juga tidak. Jadi kalau ada jasad seseorang lalu ternyata jasadnya rusak seiring dengan waktu, bukan berarti dia langsung menjadi penduduk neraka, enggak. Allah itu cuma mengabarkan kepada kita lewat lisan Rasulullah SAW bahwasanya jasadnya para nabi dan para syuhada itu tidak dimakan oleh bumi. Bukan berarti yang dimakan oleh bumi itu langsung kita vonis, wah ini penduduk neraka, enggak gitu. Karena bagaimanapun fitrahnya kehidupan itu kita akan menjumpai tanah menggerogoti dan cacing itu yaitu mengurumuni. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Yang berikutnya.
Apakah azab kubur dapat mengurangi siksa api neraka? Kenapa? Apakah Apakah azab azab kubur mengurangi neraka, Ustaz? azab kubur itu mampu mengurangi api neraka? Iya, itulah akidah yang disampaikan dan diimani oleh para ulama Ahlussunnah. Salah satunya di dalam akidah Tahawiyah, Abu Ja'far At-Tahawi menyampaikan azab kubur itu akan mengurangi beban-beban dosa pada waktu di pengadilan Allah Ta'ala. Ya, baik Ustaz. Yang berikutnya, bagaimana kita menyikapi perbedaan sikap dari para ulama? Karena beberapa ulama saling berbeda pendapat. Apakah sikap terbaik bagi kita, Ustaz? Kaitannya sudah kita sering sampaikan berulang-ulang ya, Pak Dewa, tentang masalah ini ya. Betul ya atau tidak? Iya, betul Ustaz. Iya. Jadi kalau kita mendapati perbedaan para ulama, satu, perbedaan itu selama tidak perbedaan pokok, artinya perbedaan istihadiyah, maka sesungguhnya harus kita berikan penghormatan. Walaupun orang yang di depan kita tidak mengambil pendapatnya persis dengan pendapat yang kita miliki. Selama itu berdasarkan kepada pendapat para sholihin terdahulu dari kalangan salafus sholih. Ya. Tetapi kalau perbedaannya itu pokok, contohnya mengkafirkan para sahabat, sekulerisme, liberalisme, dan lain sebagainya, nah itu perbedaan yang harus disikapi dengan ketegasan. Wallahu a'lam bishawab. Apakah orang yang meninggal tergolong orang yang mati syahid, Ustaz? Kenapa? Orang yang terbakar, Kenapa, orang terbakar itu mati syahid bukan, Ustaz? Suaranya putus-putus, Pak Dewa. Orang yang terbakar, Ustaz. Ya, orang yang terbakar kenapa? Mati syahid bukan, Ustaz? Orang yang terbakar itu wallah alam, saya belum tahu. Coba nanti saya cek dulu hadisnya dan keterangannya. Wallah alam bishawab. Tolong di checklist Pak Dewa, nanti kita jawab pada pertemuan kita berikutnya. Baik, Ustaz. Apakah boleh menambahkan bata di sekitar makam karena ada aturan tidak menambah bangunan? Apakah Namun boleh menambahkan bata di sekitar makam. Di sekitar, bukan di makam, Ustaz. Suaranya Pak Dewa kok putus-putus ya di saya ya? Apa frekuensi hati kita lagi nggak nyambung ini ya? Biasanya lancar-lancar jaya ini. Ini jelas, Ustaz? Ya, jelas nih. Jelas. Menambahkan bata di sekitar makam, membangun bangunan di sekitar makam, bukan di atas makam, itu apa masih dibolehkan, Ustaz? Kalau bata di sisi kanan, sisi kiri tidak ada masalah. Hanya untuk merapikan supaya tanahnya tidak melorot, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu membangun kuburan itu yang sifatnya tidak pernah, yang membangun kuburan itu yang sifatnya bermegah-megahan terhadap kuburan tentunya nggak diperbolehkan. Ustadz, saya minta saran bagaimana membangunkan anak saya yang remaja, tapi disuruh sholat subuh sulit sekali, Ustadz. Maka mungkin begini, yang kita harus lakukan menjadi orang tua adalah mengevaluasi kita sendiri dulu. Banyak orang tua yang selalu merasa benar, padahal tidak selamanya orang tua itu benar. Mungkin dicek kembali masalah rezekinya, dicek kembali masalah hartanya, dicek kembali kedekatan kita kepada Allah. Mengevaluasi orang tua itu kan tidak menjadi masalah kan. Saya pun harus melakukan itu ketika mendapati sesuatu pada anak saya. Itu hal yang lumrah dulu. Jangan hanya melihat kesalahan pada anak, tapi kita lupa untuk melihat kesalahan pada diri kita. Karena bisa jadi kesalahan anak itu disebabkan kesalahan kita selaku orang tua. Ini yang harus diperbaiki dulu. Coba ini diperbaiki dulu, kita lihat hasilnya bagaimana.
Baik, Ustadz, ini pertanyaan yang lain banyak yang mirip dengan kajian sebelumnya, jadi mohon izin tidak saya bacakan, karena telah Ustadz jawab, bisa dilihat di rekaman Ustadz yang lain. Nanti admin akan memberikan link YouTube, di mana sahabat-sahabat penuntut ilmu bisa melihat jawaban. Pak Dewa, saya dari kemarin-kemarin tuh agak penasaran deh. Boleh saya nanya yang nggak penting nggak? Tapi saya bisa jawab penasaran saya. Iya, Ustaz. Kenapa antum kalau nyebut YouTube itu kok YouTube ya? Kalau saya kan YouTube ya. Kalau antum kok YouTube? Emang yang benar saya atau antum ini? Kebiasaan orang Klaten Ustaz nyebutnya. Oh gitu ya. Saya itu dari kemarin-kemarin tuh pengen nanya itu apa saya salah spelling ya. Kalau saya kan YouTube gitu ya. Nah, kalau ada kan YouTube kok YouTube ya apa saya salah ya gitu. Alhamdulillah terjawab. Alhamdulillah terjawab. Maaf ini. Maklum Bercanda orang aja. lidahnya. Ya, makan soto Ya. kita. Soto bening ya, Mbak Dewa ya. Iya, Masya Allah. Ini mudah-mudahan dengan adanya vaksin kita sudah punya beberapa rencana nih Ustadz. Semoga menjelang tahun kita sudah bisa kembali mengadakan kajian offline sehingga jamaah bisa kita fasilitasi melalui YouTube, melalui Instagram, melalui YouTube, melalui Instagram Kamila tadi Ustadz. Karena ya, luar biasa animo, saya sering dimarahi teman-teman yang tidak bisa masuk ke ruangan walaupun kita berikan fasilitas rekaman di Instagram Live maupun YouTube tadi. Jadi iya. Iya, mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan acara Ustadz yang ini. Oh sudah ya, alhamdulillah, Masya Allah. Ya, semoga insya Allah nanti. Oh iya, buku kita udah selesai, Pak Dewa. Saya boleh ngeliatin buku kita nggak? Mungkin ada yang. Monggo. Sebentar, Ge. Teman-teman, jadi Ustadz telah menulis buku, nanti beliau akan perlihatkan bukunya. Silahkan menghubungi Syamila Center untuk bisa mendapatkan buku tersebut dan mengikuti juga materi yang akan beliau berikan terkait dengan buku tersebut, menghadapi datangnya bulan Ramadan. Bagi Bapak Ibu yang ingin dapatkan nomor Syamila Center atau juga mendapatkan rangkuman dari kajian ini, silakan hubungi nomor admin yang telah sering tadi saya sebutkan di chat ya, 0811 10 6811. Monggo Ustaz, tafadhol. Iya, jadi insya Allah kita akan selenggarakan Syamilah series yang ketiga, Letter to Allah. Sensasi menyelami doa 40 Robbana yang ada di dalam Al-Quran. Nah, tentunya kita harus paham doa Robbana itu sangat memiliki keistimewaan. Makanya kalau kita menyebut Robbana, yang harusnya itu kan ya Robbana, tapi ya-nya dihilangkan. Kenapa ya-nya dihilangkan? Kata para ulama bahasa, ulama lughah, mereka mengatakan supaya menunjukkan kedekatan Allah dengan para pendoa. Nah, ini akan kita selami doa 40 Robbana di dalam Al-Quran, dan Alhamdulillah saya termasuk yang menuliskan langsung dengan izin Allah, yaitu buku tutorialnya dan buku petunjuknya. Dan kita berikan judul yang sama, A Letter to Allah. Ini sudah jadi. Kemarin sudah kita publish dari 4 hari yang lalu. Kemudian karena tingginya permintaan sempat kita hentikan dulu karena untuk mengatur pengiriman yang memang membludak, tapi insya Allah tanggal 21 dibuka kembali kalau ada yang ingin untuk mendapatkan bukunya. Jazakumullah khair kepada keluarga besar Islam Madinah. Semoga Allah merahmati kita semuanya dan kita dikumpulkan dalam kondisi yang saling mencintai karena Allah, bertemu terus di linknya YouTube, dan kita juga bertemu kembali di dalam kajian kita di webinar kita. Barakallahu fiikum. Ini YouTube-nya masih ya, Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis, Ustadz. Semoga kita bisa bertemu kembali di YouTube. Di kajian berikutnya, baik Instagram Live maupun YouTube, dalam
waktu 2 pekan ke depan. Amin. Kita sama-sama berdoa kafaratul majelis sebagai penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.